Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, yang terhormat Pak Bergi dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan semua sehingga kita berikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa bertatap muka. Oke, Bapak sekalian, agenda hari ini kita melanjutkan materi UK yang kemarin sehingga nanti kita bisa memahami dan mengerti UK-UK yang terbaru terkait dengan SKKNI 333 yang ada 9 UK. Untuk mempersingkat waktu agar semua tepat terlaksana materinya, waktu saya persilakan ke Pak Bergi. Monggo Pak Bergi, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Luman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu, selamat menjalankan ibadah puasa. Yang berapa nih hari ini? Yang ke-11, Pak. Yang ke-11. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan ya Pak Gugun ya. Masih setia. Insya Allah, Pak. Iya. Alhamdulillah, walaupun jauh masih tetap, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita mau melihat implementasi dari hasil belajar kemarin. Karena saya melihat di WA grup kita, Bapak Ibu, ya, untuk tugas-tugasnya itu, coba Bapak Ibu lihat ya. Siapa yang sudah mengumpulkan tugas? Saya udah, Pak. Ya, ini karena apa namanya nih, Pak Ian juga belum ini benahin ini nilainya ya. Karena ini masih pakai yang nilai yang lama nih. Bapak Ibu mengumpulkan tugas di mana? Di kolom kelas instruktur swasta, Pak. Yang Bapak kemarin komentar itu, Pak ya. Itu di kelas itu, Pak. Sebentar. Saya sudah perbaikin itunya, foldernya, tapi nilainya belum diperbaikin sama Pak In. Kelas instruktur swasta campuran kan? Iya, betul, campuran Pak. Yang udah ngumpulin tugas siapa? Saya mau lihat dulu nih. Kelas instruktur swasta campurannya. Saya udah, Pak. Yang ada di sini, waduh, saya ini dulu ya. Kita pesertanya siapa aja, biar saya hapusin deh. Coba saya share dulu nih, biar nggak bingung. Siap. Kita coba benahin kelasnya dulu nih, supaya nanti ketika Pak En atau siapapun nanti saya suruh meriksa tugasnya Bapak Ibu enak nih. Faisal ada? Ikut? Faisal ada 2, Pak. Faisal Akbar? Hadir, Pak. Hadir. Faisal Haki? Belum muncul, Pak, tapi dia hadir, Pak. Ikut ya. Asa? Ikut aja. Enggak, Pak. Asa enggak ya? Saya hapus ya. Ya. Asa. Gajah Mada? Hadir, Pak. Belum kumpul, Pak. Baru gabung. Gajah Mada, coba bisa nggak di-rename itu nama, pakai nama? Siapa? Masih saya setting PC saya nih, Pak. Ya, di itu ya. Faisal Haki ada tadi ya? Enggak, Pak. Riko? Belum. Riko? Tidak ada, Pak. Dari kemarin nggak ikut kan? Nggak ada ikut kemarin, Pak. Ya, kita hapus ya. Ya, halo, Pak. Hah? Ada, Pak. Iya, ini kemarin kan ikut di kelas yang beberapa materi saya belum mengumpulkan dikarenakan ada keperluan. Sudah bilang juga sama Pak Ayen, katanya ikut aja yang Zoom sekarang, katanya gitu. Jadi coba di-add lagi, Mas. Gimana, Pak? Udah terlanjur saya hapus. Mas Riko Di-add ada. lagi. Ya? Di-add lagi di emailnya, tolong Pak Riko. Di-add lagi. Dikonfirm lagi di emailnya. Buka email lagi. Buka emailnya lagi ya. Sorry. Oh iya, Pak. Ismail.
Ada kemarin cuma belum masuk nih Pak. Oke. Mira ada, Yosep. Saya Yosep apa Pak? Oh, Yosep saya ada, Pak. Kurniawan. Ini kelihatan nggak share saya nih? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Nah, Yosep Kurniawan. Ada Pak, ada Pak. Ada. Ya. Asesor project nih, siapa nih? Nah itu asesor project nggak tahu Pak, biar kita coba. Oke, delete ya. Minta delete. Kita coba. Biar nggak bingung. Oto robotik. Ada? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada Pak. Nanti kalau ada silahkan add lagi deh ya. Kemudian Yosep Rudi. Ada Pak. Ada. Rudi kemarin mana? Ada. Ada. Belum hadir Pak. Febiola. Viola belum, nggak pernah ada tuh Pak. Nggak pernah hadir ya? Ya. Hapus. Nanti yang apa, yang belum itu nanti ikut kelas yang berikutnya aja. Ya. Siap. Lukman ada, Sugiono. Nggak ada tuh Pak. Dari kemarin nggak ada kan? Nggak ada Pak. Oke, hapus. Nur Sukses Mulia, siapa nih? Ada tuh Pak. Pak Nuryati ada kemarin. Nuryati Diganti namanya ya, namanya yang benar. siap. Siap siap Pak. Biar jelas ya kan. Tunggal Suprianto. Ada tuh Pak. Ada itu kemarin Pak. Ada Rio tuh ada. Maman Suranman. Pak, baru gabung hari ini, Pak. Ada. Ada. Ada Pak. Pak Maman sama Pak Rohmat itu baru gabung hari ini Pak. Oke. Ya, berarti jumlah kita 12 orang. Ya. Oke. Saya akan buatkan presensi ya. Mulai hari ini. Ini gimana nih Mas Ejen nih? Kebingungan mungkin dia yang karena kelas BI belum selesai. Coba saya buatin dulu presensi. Ingatkan kelas itu Pak. Ini saya hapus. Nah, saya buatkan presensi setiap hari ya. Buatkan dulu materinya. Sini namanya presensi. Silahkan. Sorry, bukan ini. Oke, saya buatkan presensi setiap hari ya. Siap siap. Presensi kita mulai aja hari ini. Berapa sekarang? 13. 13 Pak. 13 April. Nah, nanti Bapak Ibu selalu ikut presensi ya. Siap siap. Silahkan Bapak Ibu melakukan presensi terlebih dulu sebelum memasuki kelas virtual. Klik hadir. Kemudian dikirim. Oke. Cek pilihan ganda, saya ketik hadir. Masukin ke presensi. Waktu tengahnya kita bikin sekarang waktu tengah itu sampai pukul sekarang tanggal 13 ya. Iya. Pukul 16:30. Tanyakan. Nah, silakan presensi dulu, teman-teman. Cek di kelas masing-masing.
kemudian lakukan presensi. Saya buat lagi presensi untuk besok. Besok hari apa sih? Kamis ya? Iya, Pak. betul, Pak. Kamis. Kamis, Pak. 14 April. Jadwalkan 14 April besok pukul 15.00. Jadwalkan pukul segitu ini masuk ke presensi, kemudian tengahnya tanggal 14 pukul 15.30. Oke. Jumat kita free ya, tanggal merah kan? Ya, Pak. Ya, Free, Pak. Pak. Sabtu mau masuk nggak? Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya. Oke, nanti saya buatkan presensi hari Sabtu. Kita lihat beberapa orang nih yang kirim. Dikirim ke 13 orang, tapi hadir baru menyerahkan baru 9 orang. Nah, kita lihat nih. Siapa yang belum hadir? Nah, Faisal Hakim, Maman Surahman. Tadi katanya ada. Mas Maman ada? Nur Sukses Mulia, ini belum ganti namanya, Tunggal Suprianto. Oke. Nah, sekarang ya, yang ininya saya hapus dulu nih. Sebentar, supaya nanti nggak bingung. Waduh. Ini siapa semua nih? Duh. Hapus. Bantai, Pak. Hapus. Ya, ini sekalian Bapak Ibu belajar ya. Sekali lagi saya sampaikan, Google ini keren. Saya sudah bersyukur dengan Google ini. Kalaupun dia minta tagihan bayar, sebenarnya udah bisa dibayar. Karena sudah ada ribuan orang saya latih ya. Udah layak Pak GCR itu, Pak ya? Hah? GCR itu emang udah layak, Pak ya? Udah layak untuk digunakan LMS. LMS. Iya, digunakan sebagai LMS, Learning Management System. Ini cuma kemarin. Saya hapus dulu ya. Nanti teman-teman yang ngirim tadi itu silakan saya buatin yang baru biar gampang saya ngelihatnya ya. Ini apa nih? Oke, dari sini sudah ada. Gambar ya? Iya. Oke. Apa? Input sama output. Oke. Ya.
Coba saya lihat dulu ini yang sudah mengumpulkan di tanggal kemarin ya. Yang menyerahkan baru 4 orang. Oke, kita lihat punya Nira. Waduh, saya belum ya Pak. Mohon maaf Pak, saya belum ya. Nah, Saya belum ya Pak, belum menyerahkan ya Pak. nah, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Ini punya Nira nih. Nira, tapi ini apa nih? Ya belum sampai sini nih, Nira. Belum. Kok ketutup? Wah, cepat sekali ngumpulin ya. Nanti kumpulin step by step aja ya, teman-teman ya. Siap. Supaya enak kita belajarnya. Karena di perintah tugasnya sendiri kita pun kebingungan, Pak. Nah, ini kan. Nah, ini kan udah sampai sini nih. Menilai individu belum? Ya? Pak, aduh, pintar kan itu Pak. Belum nih. Kepintaran tuh berarti kan Nira tuh. Mantap nih Nira nih. Ya. Berarti gini aja. Saya hapus dulu semua ya. Semua dihapus, Pak. Ya, kita hapus dulu semua ya. Adil ya. Adil, Pak. Ya, Pak. Ya. Saya hapus aja dulu semua. Kita mulai lembaran baru. Ya. Setuju, Pak. Kita mulai bertahap biar enak nanti ya. Saya hapus dulu nih. Udah sampai ke unit terakhir. Waduh, pintar kali. Nah, saya hapus aja dulu nih. Kita mulai hari ini presensi kan. Nah, sekarang sudah baru tugas kelasnya saya kasih di sini tugas. Mana nih? Nah, ini ya. Tugas. Mana nggak ada, Pak? Ini kan yang ini kita kemarin kan? Belum bikin baru. Ya. Baru mau bikin. Betul ya? Ya, betul, Pak. Ya. Saya udah upload tugasnya tapi nggak ada, Pak, di situ. Oke, makanya ya. Saya kira dibuatin Mas Eyen. Mas Eyen udah hadir belum? Belum, Pak. Udah bingung dia nih Mas Eyen. Oke. Saya buatkan tugas. Buat tugas. Teks. Oke. Tugas 1. Matrik pelatihan kerja. Silakan Bapak Ibu mengerjakan tugas 1. Nah, 1. Baca kembali modul mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Sampai hafal saya keseringan membuat ini. 2. Download form MPK. Ini dalam kurung saya bikin MPK ya. Nanti apa lagi MPK gitu kan. 3. Pilih unit kompetensi yang dikuasai.
berdasarkan bidang kalian masing-masing. Oke. 4. Susun apa? Yang keempat, kerjakan form MPK. Kelima, baca hasil kerja terlebih dulu sebelum mengirimkan tugas ke instruktur. 6. Selamat mengerjakan. Nah, saya kirim masuknya ke standar kompetensi. Tugaskan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ada? Tahu cara mengirimnya? Tahu cara mengirimnya? Belum, Pak. Belum ya? Ya. Saya copy dulu ini. Saya masuk jadi peserta. Biar tahu cara ngirimnya kan? Ya. BCR aku nggak bisa dibuka. Saya stop dulu ya. Saya pakai email yang mana nih? Bentar ya. Pakai yang ini deh. Dan berikutnya. Pak, ini bisa pinjam kursi ini bentar? Mau meeting lagi ini. Ya. Join. Gabung ke kelas ini. Gabung. Nah, saya share kembali ya. Nah, belajar apa namanya Google ini asik ini. Sebentar. Saya matiin dulu nih WA yang lain, nanti terbaca pula bisnis yang lain. Gak enak sama Pak Gukun. Kurang apa, Pak? Nggak enak ya, Pak? Hah? Kalau saya kan bisnis. Nggak enaknya kan kurang garam apa kurang gula, Pak? Kalau saya kan bisnisnya kecil-kecilan, Pak Gukun kan besar-besaran. Wih. Amin. Nggak kelihatan ya, ini contoh. Ya, saya menjadi peserta. Ya. Berarti tempat Bapak kan cuma ada 3 ini fiturnya, form, tugas kelas, anggota, betul? Betul, Pak. Nah, jadi bisa dilihat dari anggota itu, Bapak bisa lihat siapa gurunya, ya. Kemudian siapa teman-teman Bapak Ibu. Kalau punya Bapak Ibu, Bapak bisa lihat karena kan yang lagi digunakan. Nah, kalau kemarin itu banyak kali orang, Pak, nama saya kok nggak ada ya Pak di sini? Ya nggak ada lah orang namanya yang Bapak pakai, kan gitu kan? Nah, ya kalau nanti di tempat temannya nama Bapak pasti ada, Bapak Ibu ya.
Oke, sekarang masuk ke tugas kelas. Jadi fokusnya Bapak Ibu selalu itu adalah di forum dan tugas kelas. Kalau di forum ada informasi yang saya sampaikan, contoh nih kayak kemarin, ya langsung nih saya ini jam berapa nih saya kirim tuh? Lihat komentar. Jam berapa tuh? Siang tuh, Pak. Hah? Siang. 15.57. Sore ya? Bukan. Iya, bukan. Itu kan memposting Bukan, postingan baru tadi nih ya. Nah, kemarin itu ya kemarin lah ya, nggak dibikin di sini jamnya, nggak kelihatan ya. Kalau di instruktur kelihatan. Ya. Kemarin malam, Pak. Nah, di sini langsung direspon. Teman-teman nanti responnya di sini. Nah, ketika itu kan baik. Nah, saya sudah revisi. Saya bilang gitu kan. Silakan lihat dan kerjakan tugas 1. Ternyata saya lupa tuh ngingatin Pak Ayan untuk dirubah nilai-nilai itu ya. Ya nggak apa-apa. Nanti di sini kalau ada di forumnya. Nah, kalau di tugas Bapak Ibu masing-masing ya. Karena ada tugas nih, langsung klik di sini. Tugas. Nah, kelihatan nih kan tugasnya. Nah, lihat tugas. Begitu sudah dibaca, ikut aja nih. Ya, baca, nah, baru oke. Sudah dikirim. Misalnya saya sudah ngirim, dibuatkan ini. Tambah ya. Kalau adanya sudah dikirim file itu sudah Bapak Ibu database kan di Google Drive-nya Bapak Ibu, tinggal klik Google Drive. Tapi kalau masih di komputer, klik file. Tapi kalau mau mengerjakan langsung menggunakan Office-nya Google, bisa juga gunakan di sini. Ya, tapi saran saya tidak menggunakan itu, takutnya nanti Bapak Ibu belum terbiasa. Jadi mau ngeditnya pun susah, pakai aja file. Ya. Misalnya nih file download, kemudian contoh saya kirim saja, misalnya tugas itu mana tadi? Saya kirim aja misalnya ini ya. Nah, contoh. Nah, ini belum diserahkan. Ya, berarti saya tulis di sini mana tadi mengirimkan instruktur ya. Silakan Bapak Ibu mengerjakan tugas 1. Oke, ya nanti saya tambahin deh di situ, serahkan. Jangan lupa diserahkan ya. Jelas ya di sini ya. Saya edit dulu supaya nanti nggak lupa Bapak Ibu. Jelas Pak kalau itu Pak. Kan? Biar nggak ada dusta di antara kita ya. Baca, enter, 6. Serahkan. Klik serahkan. Klik tombol serahkan. Di sebelah kanan. Ya, klik tombol serahkan di sebelah kanan. Nah, tadi saya sudah upload, belum saya serahkan, jadi masih di sini ditugaskan. Ya, berbeda nanti kalau sudah diserahkan. Nah, pastikan nama filenya, jangan nanti salah kirim file ya. Nah, tadi ditugaskan berubah menjadi diserahkan. Artinya Bapak Ibu sudah mengirimkan tugas itu ke instruktur. Kalau dibatalkan pun itu tetap ada. Ya, setiap apa yang dikirim itu tetap ada. Kecuali nanti mau revisi, ini baru klik batalkan. Jelas ya? Nah, nanti di tempat saya itu kelihatan
Nah, diserahkan sudah ada 1, ya. Nah, udah ada 2 nih sekarang. Nah, kemudian bisa dilihat nih siapa yang menyerahkan tuh. Yang sudah menyerahkan Pak Joseph sama admin tadi ya. Nah, kemudian nanti saya akan melihat begini Bapak Ibu. Ya. Nah, saya lihat baru saya nilai. Misalnya saya nilai nih masih 80. Saya lengkapi informasi yang masih belum tepat. Kemudian saya posting, saya kembalikan, ya. Ya, kemudian saya posting. Nah, di tempat saya nanti akan muncul. Nah, nilainya saya sudah bilang, oh 80, kan gitu kan? Itu saya lihat di sini, lengkapi informasi belum tepat. Nah, ini kalau di sini chattingnya itu antara TikTokan, instruktur sama peserta yang bersangkutan. Ya. Baik, Pak. Direct message ya. Nah. DM gitu Pak ya. Iya, direct message, betul. Segera saya kirim ulang. Gitu kan? Nah, gitu ya. Nah, kalau di sini ya, tambah putar. Gimana, tugas 1. Saya masih ada perbaikan. Teman-teman bagaimana? Nah, ini bicara ke teman-temannya. Gitu kan? Kirim. Jadi supaya nanti beda, tahu perbedaannya. Nah, kalau ini coba lihat di tempat teman-teman masing-masing yang lainnya, pasti ada. Betul ya? Tapi yang ini nggak ada. Ya, yang itu tahunya cuman peserta yang bersangkutan dengan instruktur. Tapi yang di sebelah kiri, ya, itu kita bisa lihat sama-sama. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jelas ya? Nah, Ya, Pak. nanti di tempat saya akan saya lihat kan gini kan? Ya. Nah, di tempat saya akan kelihatan tuh. Ya. Nah, ini udah saya nilai kan? Akan kelihatan. Oh, baik Pak Bergi, udah ada jawabannya di sini. Bisa saya klik di sini. Nah, kalau ini udah TikTok kan nih. Ya. Secepatnya paling lama besok sudah saya terima. Tetap semangat. Nah, saya kirim kan? Nah, itu ada di sana ya. Ada di mana? Di tempat peserta yang bersangkutan. Kan gitu kan? Nah, nanti yang bersangkutan esok harinya sudah mengirim ulang. Kan gitu kan? Mengirim ulang. Jadi cara ngirim ulangnya gimana? Kan dia mau kirim ulang. Ya kan? Tambahkan tautan. Pilih file. Ya. Saya kirim. Kirim. Ya, kirim ulang. Serahkan. Ya kan? Sudah saya kirim, Pak. Jadi komunikasi kita itu bukan di WA, di sini, teman-teman ya. Nah, ya, Pak. Nah, di sini. Nah, nanti di tempat saya lihat.
Nah, rajin-rajin saya dan Pak Ian ya. Pak Ian pun nanti bisa ikut di situ ya. Kemudian saya lihat kembali. Oh, ada kirim ulang gitu kan. Saya klik yang bersangkutan. Apa yang dikirim kan gitu kan. Nah, dia sudah kasih revisi ya. Yang kedua nih kan. Saya lihat. Nah, saya lihat, wah sudah benar nih. Nah, berarti saya buat nilainya 100. Ya, saya kembalikan. Kemudian di sini saya posting. Oke. Pertahankan semangat belajar. Posting. Kan gitu kan? Nah, di peserta nanti ya, dia sudah melihat. Nah, nilainya sudah 100. Ya. Terima kasih, Pak. Sini. Aku sudah dapat nilai 100. Terima kasih teman-teman. Supportnya. Nah, kan gitu kan? Kirim. Selesai tugas 1. Nah, kalau saya di tempat saya itu ya. Di tempatnya instruktur itu nanti ya. Nah, di sini kan ada nilai 100 itu ya. Saya klik ini, saya bisa lihat historinya. Nih, history. Tuh. Kelihatan. Ya. Pertama nilainya 80, baru diperbaiki. Nilai jadi 100. Tutup. Berarti kita bisa memantau kinerja, semangat belajarnya peserta. Sampai sini ada pertanyaan. Asik ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Asik, Pak. Asik. Ya. Oke. Saya stop. Ada pertanyaan dulu? Itu demo dulu buat kita. Biar nggak ada alasan lagi nanti nggak bisa ngumpulin tugas Pak Bergi. Instruktur itu kan paling mudah cari alasan kan? Padahal belum dikerjain kan gitu kan? Nah, sekarang nggak bisa ngakalin instruktur senior ini nggak bisa dikerjain sama kalian lah ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak, sampai ini, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, coba kita lihat. Siapa yang sudah selesai tugasnya yang kemarin? Kita mau coba lihat. Atau ada yang mau presentasikan? Ada yang mau presentasi dulu, Mira? Mau presentasi? Kanira mau presentasi, Kanira. Oh, kalau bisa tuh jangan nunjuk, sekali-kali langsung tugas saya mau gitu lah. Oh, saya belum ada laptop, Pak Yosef. Saya masih merantau nih. Nanti hari Jumat insya Allah saya udah di rumah. Pak En, bisa di-share dibuka aja open share screen-nya biar ada teman-teman yang bisa mencoba screen hasil tugasnya. Ayo. Saya siapa? Ya, coba di-share. Ntar saya buka dulu, Pak. Jadi ketika saya dari pandemi kemarin ya, sebenarnya ini impian saya Bapak Ibu ya. Saya sudah membuat pembelajaran jarak jauh dulu awalnya itu sejak tahun 2008. Ya, setelah saya teman saya salah satu pulang dari Singapura mendapatkan materi tentang LMS Moodle ya. Jadi dia presentasikan itu, kita uji coba LMS-nya ya. Nah,
Kemudian tahun 2009 saya diajak ke Jerman sama pimpinan untuk belajar tentang metodologi. Ternyata di Jerman juga sudah melakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Jadi saya semakin tertantang. Nah, sejak itulah saya sudah mulai belajar membuat itu. Sering sekali kami usulkan kepada pimpinan di BLK itu, penolakan itu jauh lebih besar daripada penerimaan. Nah, jadi saya bersyukur sekali ada pandemi, ya. Pandemi itu membuat semua pimpinan nakar itu cuci otak, ya kan? Yang tadinya menolak pembelajaran jarak jauh, malah sekarang menjadi wajib. Walaupun pandemi ini berakhir, ternyata kegiatan untuk pembelajaran jarak jauh atau online itu tidak lagi diabaikan. Bahkan kita mencoba sekarang menyusun aturannya, supaya itu nanti masuk perhitungan ketika akreditasi LPK itu dilakukan. Bagaimana menilai pembelajaran online. Nah, ini tadi nanti dicontohkan. Saya kasih contohnya, gini, lihat. Nah, instrukturnya bisa nggak membangun kelas online, membangun komunikasi secara virtual dalam kelas, kan gitu kan? Nah, nanti akan dilihat, gitu. Ada nggak jejak recordnya, kan gitu kan? Recordnya itu bukan suara ya, tapi percakapan yang ada di dalam kelas itu. Nah, gitu nanti Bapak Ibu ke depannya. Jadi ke depannya pun kalau pembelajaran online, ketika instruktur itu dihargain dengan rupiah, jadi rupiahnya nanti berbeda, bukan hanya mengajar, ada dua. Ya, jadi rupiah itu akan dihitung si pembuat konten. Ya kan? Dia membuat konten ada biayanya. Ketika mengajar secara virtual pun nanti ada biayanya. Menggunakan Zoom berapa biayanya, memfasilitasin kelas berapa biayanya. Nah, nanti seperti itu jatuhnya, nggak lagi JP yang kayak tatap muka, 1 JP sekian ratus ribu gitu, nggak ada lagi tuh Pak, ya kan? Nah, jadi konten. Jadi kalau misalnya kontennya dikirim tapi dia nggak memfasilitasin komunikasinya secara LMS, berarti itu nggak dibayar, kontennya aja dibayarkan, kan gitu kan? Padahal dia lakukan, kan gitu kan? Nah, jadi ini mulai kita coba membuat sistemnya, membuat aturan-aturan mainnya ketika pembelajaran online itu dilakukan. Nah, ini diterima, masukan ini sangat disupport oleh Pak Menteri Pendidikan ya. Ya, karena dia ahlinya di Gojek kan gitu kan, dia bawa itu sistem aplikasi ke ruang guru kan gitu kan. Nah, mantap itu. Nah, sejak itulah akhirnya Ibu Menteri kita pun harus membuka diri untuk pembelajaran online. Dari situlah datangnya yang namanya pelajaran prakerja. Bapak Ibu tahu prakerja? Ya kan, secara online kan? Betul ya? Nah, dari sana artinya kita ini sudah tidak lagi terlepas dalam sistem pembelajaran jarak jauh online ini. Jadi Bapak Ibu juga yang sudah praktis di lembaga pelatihan kerja, jangan nyaman dengan offline Bapak Ibu. Nah, sekarang itu sudah mulai online yang bergerak. Jadi nanti bukan lagi gedungnya yang harus diperbesar, tapi kapasitas data Bapak di dunia maya yang harus diperbesar. Gedungnya cukup aja satu kamar kan gitu kan. Nah, kalau memang Bapak Ibu di situ pengelola, di situ juga instruktur kan gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah punya jejaringan yang banyak, ya kan, di kamar Bapak itu hanya rumah sebagai pengelola. Nanti rumahnya instruktur ada di mana? Di dunia mayanya. Nah, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu udah bisa hire orang. Sudah mulai merubah sistem bisnisnya. Tidak lagi terikat instruktur lokal, tetapi bisa juga instruktur dari Sabang sampai Merauke. Bahkan bisa di luar Republik Indonesia, betul nggak? Mendaftar dia kan? Nah, mendaftar. Jadi peluang bisnisnya mulai terbuka ini, lomba-lomba. Jangan ketinggalan zaman Bapak Ibu, mulai dari sekarang. Ayo dikembangkan. Saya besok diundang oleh mantan sekjen kita ya, Pak Wahab Bangkona. Dulu itu adalah direktur Intala juga pernah, jadi kepala saya juga di Bekasi pernah. Saya diundang, kebetulan beliau itu rektor Universitas Siber ya, Asia. Nah, di Indonesia dia rektornya. Nah, dia undang saya. Dia mau masukkan saya menjadi tim pengajar online di universitinya. Nah, keren itu Bapak Ibu. Nanti saya nggak perlu bangun LPK, saya masuk ke lembaga-lembaga saja. Ya kan, Bapak Ibu juga gitu nanti kan. Saya buka lembaga.
Saya daftarkan Pak Bergi pertama di situ jadi tim pengajar. Silakan. Nah, rumahnya, sistemnya, LMS-nya sudah dibangun kan gitu kan? Gitu Pak Faisal. Ya kan? Jangan capek-capek lagi kan gitu. Kalau udah pengelola lah berpikirnya kan. Nah, undang aja tuh pakar-pakar di dalam situ kan. Masukin di situ siapa nih? Orang Bekasi itu banyak pakarnya IT gitu kan. Nah, hubungin dia. Pak, bisa nggak menjadi partnernya kami? Nah, tinggal negosiasi harga kan. Setiap pertemuan berapa. Masukin dia. Nah, Bapak nanti udah mainnya di rumah, nggak perlu lagi kemana-mana. Laptopnya aja yang harus dibuat canggih kan. Mau ke Bali, bawa laptopnya kan gitu kan. Nah, rumahnya di laptop sekarang. Jadi kita bisa di mana-mana kan gitu kan. Asik nih Bapak Ibu ya. Iya. Nah, mulai berpikir ke arah sana. Kalau Bapak Ibu menolak itu, ya siap-siaplah gulung tikar kan gitu kan. Nah, siap-siaplah berubah pola pikir. Yang tadinya kita datang dari petani menjadi guru, instruktur, pengelola LPK, karena nggak siap dengan tantangan, ya balik lagi jadi petani kan gitu kan. Kira-kira kan begitu. Kembalinya kan ke sana. Kalau nggak kita nggak bisa makan kan gitu kan. Nah, inilah Bapak Ibu kenapa tergerak hati saya kemarin itu memancing aja sih sebenarnya tim-tim saya. Kan saya ini sudah bangun multi level marketing Bapak Ibu. Di bawah saya ini ada istri saya, ada Pak Oyi. 2 orang kan gitu yang saya pegang. Istri saya sudah bangun lagi nih jejaringnya. Oyi udah bangun lagi. Nah, di bawah Oyi itu ada namanya Pak Samsudin. Ya kan di bawah saya, di bawah istri saya itu ada namanya Pak Eyen. Nanti dia begini nih terus. Ya kan? Nah, saya akan bina teman-teman yang semua yang 3 level di bawahnya lah, ya kan? Itu saya bina, ya kan? Nanti seterusnya itu tugasnya yang di bawah saya membina ke bawah gitu. Nah, ini asik Bapak Ibu pembelajaran yang begini. Jadi kita akhirnya kaya dengan teman. Seprofesi tentunya ya. Tapi mainnya di mana? Di virtual, tidak lagi mainnya offline Bapak Ibu. Makan biaya hotel sama pesawat itu. Kan? Habis dana kita di sana kan. Nah, sekarang mainnya memperlebar kuota Google Drive Bapak Ibu itu diupdate, bayar per tahun. Kemudian Google Classroom-nya juga nanti lama-lama karena sudah banyak kelasnya nggak pakai lagi yang free, ya kan? Berbayar kan gitu kan. Kemudian Zoom-nya juga nanti sudah mulai tidak lagi yang pakai yang pro untuk satu pertemuan, tapi sudah bisa dibuat breakout berapa layar kan gitu kan. Tapi kalau Bapak bayarnya yang biasa, ya memang bisa di breakout berapa layar, tapi itu nanti kelihatan lag-nya lah ya di server kita ya. Jadi udah mulai arahnya ke sana Bapak Ibu bisnisnya. Jangan nyaman dengan offline ya. Ini saya sudah melihat nih Bapak Ibu. Ini sebentar dikit-dikit sama kayak dulu tahun 80-an lah. Komputer ditolak, tetap aja mesin tik. Lama-lama capek juga orang kan. Kenapa capek? Ya habis setiap salah sedikit ketik ulang kan. Nah, di komputer nggak perlu ketik ulang kan. Nah, tinggal yang salahnya aja yang dirubah. Nah, mulai orang lihat, ternyata mempercepat ya. Sama dengan ini juga. Ternyata kalau dibikin offline cuman bisa dananya itu 10 juta itu untuk 10 orang kan gitu kan. Begitu bikin offline bisa 50 orang, masif kan gitu kan. Ngerti maksudnya? Bisa dibikin banyak, masif. Akhirnya pendidikan ini akan teratasin ke daerah-daerah yang terluar, tertinggal, terdepan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Sekarang silakan. Siapa yang mau presentasi? Jangan terhenyuh dengan apa yang saya ucapkan Bapak Ibu. Tugas kita sekarang belajar. Sekali motivasi Bapak Ibu. Ada peserta tuh senangnya dimotivasi aja gitu kan. Senangnya menerima motivasi aja. Begitu motivasinya selesai. Kerjaan tugasnya nggak dikerjakan juga. Ayo Pak Rudi. Ya. Itu ruang belajarnya keren juga itu Pak Rudi. Terima kasih Pak. Itu akibat virtual itu. Gitu ya. Efek virtual. Buat pergaulan offline online ini.
hasil saya. Ini Pak tugas saya. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat sore semua. Sore Pak. Sore. Akan memberikan tugas saya. Kebetulan bidang saya itu adalah kecantikan rambut. Jadi saya di sini akan memberikan tentang yang ada di SKKNI rambut. Setelah SKKNI rambut kemarin sudah terbarukan juga. Baru tahun 2021 setelah lama dari tahun berapa itu sudah sampai lupa. Baru kali ini ada perubahan. Ya, judul unitnya itu melakukan pencucian kulit kepala dan rambut dengan nomornya S.96KEC02.09.2. Elemen kompetensinya yaitu mempersiapkan rencana pencucian kulit kepala dan rambut bagi pelanggan. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan pencucian kulit kepala dan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. Jadi di sini nanti IUK-nya dapat menjelaskan cara menata peralatan dan perlengkapan pencucian rambut yang sesuai dengan kepraktisan kerja. Pengetahuannya yaitu cara menata peralatan dan perlengkapan pencucian rambut yang sesuai dengan kepraktisan kerja. Metodenya yaitu ceramah, medianya slide presentasi. Untuk bahan yaitu handuk, sampo, kip pencucian, dan conditioner. Untuk peralatan yaitu ada sterilizer box, kursi dan meja rias, troli, waskat, sisir besar, botol aplikator, sikat, serta jepit DP. Sumber belajarnya ada berapa BPK. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman di sini dulu, yang indikator yang ke-1 dulu. Oke. Terima kasih Pak Rudi ya. Ini sudah mencoba. Tapi ini masih konsepnya itu waktu Bapak Ibu masih belajar menjadi calon instruktur. Jelas ya? Sekarang kan sudah instruktur beneran nih ya. Bersertifikat kan gitu kan. Bahkan udah sampai kualifikasi 4 malah kan gitu kan. Tapi cara penulisannya masih kembali cara waktu pelatihan. Ya. Ayo cara yang praktis seperti apa? Coba. Saya mau nanya dulu nih sama Pak Rudi. Peralatan dan perlengkapan itu ada nggak di unit di atasnya? Di atasnya maksudnya di mana, Pak? Di SKKNI. Coba buka SKKNI-nya. SKKNI-nya. Ini, Pak. SKKNI-nya dibuka. Sudah ini, Pak. Belum di-share, Pak. Belum muncul. Oh, belum muncul. Maaf. Iya, sudah. Di komputernya Bapak udah. Oh iya, lah ya itu. Tapi belum di-sharing. Ya, belum dimatikan, Pak. Wah. Saya mau ajarin Bapak Ibu advance-nya ya, membuat indikator. Kalau yang tadi yang dibuat sama Pak Rudi itu masih basic ya. Nggak salah, tapi buat apa? Buat instruktur yang sudah berpengalaman masih begitu jadi salah. Tapi buat orang yang lagi belajar membuat indikator, saya benarkan itu. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ini, Pak. Nah, coba lihat yang di bold itu. Ya. Itu Bapak bold atau memang di bold di standarnya? Memang di bold di standarnya, Pak. Coba lihat di bawah, batasan variabel. Nah, ada kan penjelasannya kan? Ada. Nah, sekarang coba lihat di indikator Bapak. Ada nggak tadi menjelaskan itu? Nah. Ayo. Maksudnya ya nanti menulisnya itu bingung memang di mananya dimasukkannya gitu loh, Pak. Itu, coba Pak. indikator. Ya, siap, Pak. Nih, sudah saya share, Pak. Share. Nah, coba buat lagi dulu baris yang di bawah. Bikin dulu beberapa baris. Insert. Iya.
Nah, klik situ, insert. F4 di komputer. Terus kalian belajar komputer juga kan? F4. Nggak kelihatan tuh di tombolnya F4. Ada F4 di atas angka. Iya, sudah Pak. Tapi nggak mau. Iya. Nah, pakai laptop berarti. Iya, betul. Nah, kalau pakai laptop coba tekan Fn, F4. Nggak bisa. Ya udah, sekarang kalau nggak bisa klik kanan, klik kanan lagi dituju insert. Buat aja beberapa ya. Oh. Nah, sekarang coba tadi yang dibold-boldkan itu tadi di KUK-nya, boldkan juga di kriteria unjuk kerjanya. Yang lainnya jangan dibold di kriteria unjuk kerja. Nah, maka itu tadi saya tanya, ada nggak di unit yang di atasnya? Nah, jelas kan? Saya bukan orang tata rias, tapi saya paham. Kan gitu kan, wah ini kayaknya ada yang kurang nih. Gitu. Itulah metodologi Bapak Ibu ya. Coba Pak, KUK-nya itu jangan di bold. KUK-nya dulu Pak Rudi, KUK. Ya. KUK. Itu kan Bapak bold itu KUK-nya, jangan di bold. Nah, KUK. Iya, jangan di bold, hilangkan. Nah, sekarang yang di bold itu peralatan dan perlengkapan tadi kan? Iya. Nah, coba. Bukan di situ, bukan di situ. Di ininya dulu, di KUK-nya. Nah, di KUK-nya, di KUK-nya itu Di sini Pak, atasnya. enggak, di KUK, klik KUK. Nah, Ya. itu kan Oke. Nah, klik di atasnya itu, dari atasnya aja Pak, peralatan dan perlengkapan itu di bold. Nah, bold. Ya. Bold. Sudah. Nah, udah, oke. Enter. Nah, lihat lagi tadi di standarnya, apalagi yang di bold. Nah, kemarin nggak ada yang tanya sih kan. Unit saya ini unik Pak, ada yang dihitamkan, ada yang enggak kan gitu kan. Saya kira udah paham kan gitu. Untuk praktisan kerja Pak. Oke. Oke. Berarti ada 2 tadi yang di bold ya. Ya. Betul Pak. Nah, sekarang di indikator. Ya. Jangan di bold. Hilangkan boldnya. Oke. Dapat menjelaskan, saya kasih tahu nih, saya ajarin Bapak bagaimana cara membacanya. Dapat menjelaskan jangan huruf besar semua. Aduh. Grogi nih. Dapat menjelaskan peralatan dan perlengkapan apa? Pencucian kulit kepala. Dan rambut. Nah, oke. Enter. Klik di wrap text. Di atas, dekat view itu, dekat view. Di atas. Dekat view. Nah, di bawahnya view itu ada wrap text. Ya. Tuh. Nah, sekali belajar kan. Udah. Kedua. Bawah lagi, dapat menjelaskan kepraktisan kerja pencucian kepala dan rambut. Pencucian kulit kepala. Kulit kepala dan rambut. Rap. Oke ya. Nah, pengetahuannya ini kan sudah nih kan? Jelas ya?
Ini pengetahuan yang diminta standar ini harus dijelaskan kan gitu kan. Nah, yang ketiga, pengetahuan keterampilannya. Keterampilannya apa di sana? Ditata kan gitu kan? Iya. Betul? Berarti dapat menjelaskan penataan. Nah, peralatan. Nah, copy paste tuh. Dan perlengkapan pencucian kulit kepala dan rambut. Ya, enter. Rap. Oke, itu pengetahuannya Pak Rudi. Beda kan dengan yang Bapak buat kan? Jauh, Pak. Jelas ya? Nah, sekarang coba keterampilannya. Keterampilannya jadi apa? Mampu menata. Coba lihat tadi keterampilan udah betul nggak? Jangan-jangan udah betul keterampilannya. Coba keterampilannya. Mampu menata. Oke. Udah, itu betul tuh. Keterampilannya betul. Nah, menata rambut itu sikapnya seperti apa? Harus tanggung jawab, Pak, dan teliti. Hah? Harus tanggung jawab dan teliti, Pak. Coba lihat di standarnya. Buka standarnya dulu. Ininya. Jangan ngarang-ngarang. Oh, enggak, Pak. Tadi marahin sama Pak SKKN ini, Pak. Lihat standarnya. Lihat ke bawah. Nah, ini, Pak. Terus. Nah, Nah, ya kan? Apa? Tanggung jawab terhadap penyelesaian. Tanggung jawab itu terhadap penyelesaian. Ya kan? Ya. Teliti terhadap menganalisis rambut. Rapi dan teliti mencatat pada tata. Nah, kalau dia menata, apa sikap kerjanya? Teliti dan ketuk. Apa? Apa kira-kira orang menata itu? Rapi kan? Betul? Iya, hasilnya rapi. Harus rapi. Iya. Jadi menata itu dengan rapi. Menata itu dengan benar. Menata itu harus tepat kan gitu kan? Nah, pilih aja mau yang mana. Coba kembali ke indikator. Jadi bukan teliti dan tanggung jawab. Ya. Itu buat KUK yang lain kan gitu kan? Di KUK ini nggak cocok ternyata sikap kerjanya teliti. Kembali ke Excel tadi. Nah, jadi di situ harus rapi dan benar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Jadi Pak, kalau pengetahuan itu bisa lebih dari satu ya, selama di KUK-nya menjelaskan materinya lebih dari satu, berarti kita menulisnya di metrik ini bisa kayak gini kan, ada 3 nih Pak. Dapat menjelaskan peralatan, dapat menjelaskan kepraktisan, dapat menjelaskan penataan gitu Pak ya. Ya. Bisa lebih dari satu. Keterampilan juga bisa lebih dari satu. Makanya di dalam menyusun indikator itu minimal 1. Pengetahuan, 1 keterampilan, 1 sikap. Minimal, kan gitu kan? Berarti bisa lebih dari 1. Ya, kalau tadinya calon instruktur, nah yang dikerjakan Pak Rudi itu benar, tapi ini sudah instruktur, jadi salah.
Kita kembali mungkin ke SKKNI ya Pak ya. Iya, dilihat lagi Bukan SKKNI. maksudnya gini Pak, kita kalau misalnya kembali ke SKKNI, jadi kan maksudnya dari SKKNI dengan adanya yang di bold itu apa Pak? Itu penting. Kalau di bold itu ke penjelasan. Makanya dibuatnya biasanya ada, kalau ada bold di setiap KUK di bold, ada penjelasannya itu di batasan variabelnya. Oh. Lihat aja nanti semua unit kompetensinya ya. Kalau ada di bold, ada penjelasannya di batasan variabel. Di konteks itu biasanya. Oke, stop dulu. Stop dulu sharingnya. Gimana? Ada perbedaan belajar yang dulu dengan yang sekarang? Ada. Ada? Jauh banget. Ada. Banyak banget Pak. Iya. Udah ketinggalan kita nih Pak. Iya. Bisa ya? Tapi bagaimana Pak kita mengetahui di dalam satu KUK itu indikatornya itu ada 3 gitu yang seperti yang Bapak contohkan tadi. Iya. Kalau kita lihat itu tadi teman-teman ya di kalimatnya. Coba Pak share lagi kalimatnya. Jadi ada pengetahuan subjek, ada pengetahuan predikat, ada pengetahuan objek. Yang Excel apa yang itu Pak? Yang Excel. Oke. Ya, kalau kita dulu kan pernah belajar bahasa Indonesia kan? Membuat kalimat, betul? SPOK kan? Betul? Betul. Ya. Predikat, objek dan keterangan. Iya, kalau dia kalimatnya lengkap itu harus ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Kalau kalimatnya sederhana cukup SPO. Ya kan? Tanpa keterangan. Kan gitu kan? Nah, di sini subjeknya apa? Peralatan dan perlengkapan. Oke, peralatan dan perlengkapan itu subjeknya. Predikatnya apa? Ditata. Hah? Ditata. Bukan. Predikatnya itu pencuci kepala, pencuci kulit kepala dan rambut. Objek keterangan. Iya, itu predikatnya. Ditata itu adalah objeknya. Kepraktisan itu keterangan. Nah, sekarang bisa nggak kita bikin pengetahuannya predikat? Bisa. Sekarang saya tanya, ada nggak pengetahuan di sini kulit kepala dan rambut? Ada. Hah? Ada. Ada. Sekarang buka SKKNI-nya, bukan unit kompetensinya. Jangan-jangan kulit kepala dan rambut itu ada di unit yang di atasnya. Gitu kan? Coba buka. Itu unitnya. SKKNI-nya, Pak. Di atas ini unitnya apa? Coba di atas ini unit apa? Lihat aja daftar unitnya, daftar unit. Di atas. Di atas sendiri, Pak. Ya. Terus masih jauh tuh. Ini sudah pindah di kulit ini, Pak. Hah? Materinya di tata kecantikan kulit di sini, Pak. Iya, enggak. Coba di unit yang di atasnya. Atas daftar unit maksudnya, daftar unitnya. Iya. Daftar unitnya, naik aja terus. Nggak ada, Pak. Ini, Pak. Masih. Enggak, coba di daftar unitnya. Naik ke atas. Ininya di scroll sebelah kanan itu ditarik aja ke atas. Atas semua. Cepat. Daftar unitnya siapa yang atas sendiri, Pak Yusuf? Daftar unitnya terus. Turun lagi ke bawah, dikit. Nah. Op, di atas, ke atas. Sorry. Nah. Op. Terus lagi, mana di sini bagian apa? Kulit kepala. Op, apa tadi tuh fungsi utamanya apa tuh? Melakukan jasa perawatan badan. Terus, ini masih badan. Kepala, coba di atas. Berarti bawahnya, Pak, kalau ini, Pak. Coba mana yang berkaitan dengan kepala? Apa ya? Kalau nggak fine aja, Ctrl F, kepala. Pelayanan dan nih. Wajah dan. Ini wajah, kepala. Kepala, rambut. Iya. Nah, rambut. Ini, Pak. Nah, ini, Pak. Lakukan jasa penataan rambut. Nah. Di sini, Pak. Tadi Bapak ambil yang mana? Unitnya yang mana? Bentar, Pak.
Terus ke bawah berarti. Pengeritingan dan pelurusan rambut. Melakukan pemangkasan rambut artistik, pengeritingan. Ayo, mana tadi unitnya? Nih. Ini ya. Ya. Lakukan perawatan kulit kepala secara kering dengan bukan. Ini Pak, atasnya melakukan kulit kepala dan rambut ini Pak. Nah, di Ini, situ Pak. kan melakukan pelayanan jasa perawatan rambut ya. Di situ Ya. ada namanya kulit kepala dan rambut. Bapak ngambil unit yang di atas ini ya, paling atas ya. Satu ini Pak. Nah, berarti kalau tidak paling atas di indikatornya ditambah lagi. Coba ke Excel. Posisian kulit kepala dan rambut. Excelnya tadi. Ya, Pak. Nah, gitu dia. Jadi Bapak Ibu ketika menyusun indikator itu jangan hanya berhenti di dalam satu unit kompetensi, harus cek lagi ke unit di atasnya. Berarti ditambah satu karena belum ada pengetahuan tentang kulit kepala dan rambut. Berarti tambah lagi sebelum menjelaskan kepraktisan. Ya. Oke, Bisa. gitu. Nah, Dapat menjelaskan pengetahuan. dapat menjelaskan kulit kepala dan Rambut. Oh, gitu tuh. Oke. Itu kayaknya paling atas ya. Kalau menjelaskan kulit kepala dan rambut di atas atau di situ? Kalau kita lihat sekuensialnya ketika kita mau mengajar, mana lebih dulu? Kulit kepala dan rambut dulu. Sebenarnya maksudnya yang di sini adalah dari KUK ini adalah perlengkapan untuk mencuci kulit kepala dan mencuci alat perlengkapan dan alat untuk rambut. Ya. Pertanyaannya gini Mas, apa bisa orang memilih peralatan dan perlengkapan pencucian kulit kepala dan rambut kalau dia tidak tahu apa itu kulit kepala dan rambut? Bisa nggak kira-kira? Enggak. Bisa nggak? Enggak bisa. Gitu Pak Rudi. Bisa nggak kira-kira? Iya, bisa. Jangan-jangan nanti yang diambil itu peralatan dan perlengkapan kaki kan gitu kan? Iya. Karena dia nggak tahu apa bedanya kaki dengan kulit kepala. Nah, atau nanti dicek lagi. Saya mau tanya, kulit kepala itu jenisnya banyak nggak, Pak? Banyak, Pak. Nah, perlengkapannya sama nggak? Alat peralatannya, Pak. Peralatan Iya. sama, Pak. Sama ya? Ya, Mas. Oke, berarti kan nggak perlu dijelaskan itu jenisnya kan? Hanya dia tahu aja kulit kepala itu yang bagian mana, kan gitu kan? Iya. Rambut misalnya. Nah, rambut ini pun yang rambutnya gimana? Iya. Rambut asli atau rambut palsu kan? Ya, Gitu kan? untuk keriting, berminyak, dan normal. Nah, perlengkapannya sama? Perlengkapannya sama, bahan yang beda, Pak. Bahannya nanti beda? Iya. Nah, berarti ini kan peralatannya sama, perlengkapannya itu kan bahan. Bisa nggak nanti dia membedakan? Contoh misalnya nih, datang nih orang Papua, Ya. nah, rambutnya keriting, kulitnya hitam, gitu kan? Ya. Dia siapkan perlengkapannya itu rambutnya lurus, ya kan? Kulitnya coklat putih atau putih. Sama nggak peralatannya kira-kira? Sama, Pak. Hah? Sama, Pak. Peralatannya sama. Bahannya? Beda, Pak. Beda. Nah, ternyata yang diambil sama peserta itu bahannya untuk yang rambut lurus, kulitnya putih, kan gitu kira-kira.
Apa yang terjadi? Ya memang berimbas ke perlakuan dari efek dari rambut itu, Pak. Iya, artinya terjadi kecelakaan kerja kan? Ya. Nah, makanya perlu nggak dijelaskan kalau gitu? Perlu, Pak. Iya, kalau perlu ya tulis sebagai indikator kan gitu kan? Oke, stop lagi Mas. Karena saya nggak bisa melihat secara utuh nih Bapak Ibu sekalian. Stop lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu ini sekarang ikut metodologi upgrading metodologi ini. Jangan berpikirnya ini saya mau jadi instruktur. Tapi saya sudah menjadi instruktur mau mengembangkan kompetensi metodologi. Jelas ya? Jadi jangan copy paste tugas yang dulu. Itu lagi belajar kita. Sekarang itu ilmu praktisnya harus dituangkan. Itu walaupun di KUK itu yang tadi di rambut itu nggak sedalam yang di indikator. Jadi indikator itu lebih memperdalamnya lagi Pak ya penjelasannya itu Pak. Iya. Begitu Kak? Namanya juga indikator. Kalau bahasa dulu itu kata kunci. Dalam kalimat itu apa? Kan gitu kan? Itulah indikator. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah lihat contohnya. Perbaikin ya. Jangan nanti hanya satu copy paste, ya kan? Copy, kalau dulu kan diajarkan kan begitu kan? Copy KUK-nya, ya kan? Pindahkan kata kerjanya pasif menjadi aktif. Tambah cara di depannya. Iya. Iya, Pak. Memang itu, Pak. Iya. Makanya instruktur yang begitu jadi asesor pula kan gitu kan? Jadi asesor. Begitu dibuat pesertanya berbeda, wah ini salah ini katanya. Padahal dia nggak mengerti kan gitu kan? Kan itu yang kejadian. Nggak kompeten, salah. Nah, makanya saya ketawa itu kan, makanya saya nggak percaya selalu sama asesor itu ketika ada yang pesertanya itu tidak dibuat kompeten misalnya, atau sebaliknya dibuat kompeten. Kenapa? Coba lihat. Nah, berarti ternyata pemahaman asesornya sama dengan pemahaman instruktur sedang belajar. Padahal yang namanya itu profesi, yang dilihat itu bukan belajar, tapi pengalaman kerja. Inilah, nanti lama-lama Bapak Ibu akan tertawa sendiri, ya kan? Dan akhirnya akan mengukur. Waduh, jangan-jangan kemarin itu kalau memang diakses benar sama asesornya, asesor juga paham. Jangan-jangan saya nggak kompeten memang. Beruntunglah saya, kan kita mendapatkan asesor yang belum paham, kan gitu kan? Untung dulu saya nggak Bergi asesornya. Nggak bakalan lulus. Nggak ada yang bahasa lulus, kompeten. Ya. Jelas ya? Paham sekarang kan? Ya, betul Pak. Paham Pak. Ya, silakan teman-teman perbaikin tugasnya. Iya. Ya, harus berubah teman-teman ya. Kalau nggak berubah nggak usah ikutlah kelas ini kan gitu kan. Ngapain ikut kelas sama saya kalau nggak berubah begitu-begitu aja. Ya udahlah, pakai aja prinsip lama. Nanti kita lihat, kita bersaing lah. Teman-teman bikin harga di sana kan. Saya bilang kan ada teman-teman, Pak, apa benar ada orang itu pelatihan metodologi dibuka 3 hari, dijamin kompeten? Saya bilang benar. Bikin aja di situ. Mereka bikin 3 hari kan, bikin lagi di situ. 2 hari dijamin kompeten. Ada. Nah, nanti lama-lama 1 hari, jangan 1 jam kompeten. Kasih aja contoh form kita ke dia, tinggal ganti nama. Ya kan? Suruh tuh asesor ngakses, pasti kompeten. Ya. Jelas ya? Makanya ada dilematis ya Pak ya. Jelas kan? Nah makanya saya bilang saya nggak iri.
Biarin aja mereka lomba-lomba, harinya dipersempit. Ya kan, silahkan saja. Mereka nggak dapat ilmunya. Pegang sertifikat kompetensinya, tapi ilmunya nggak ada. Buat apa? Iya, Pak. Oke? Oke, Pak. Ya kan? Silakanlah teman-teman sendiri ukurlah diri sendiri ya, secara objektif ngukurnya, ya kan? Silakan aja ukur diri sendiri. Hasil pelajaran yang lalu saya ini seperti apa sih sebenarnya setelah udah belajar dengan saya, kan gitu kan? Nanti ukur sendiri. Nah, kalau memang ada yang belum pas, ya kan? Syukurin kita sudah mendapatkan sertifikat. Tapi perbaiki kesalahan itu, jangan biarkan. Ya, perbaiki. Nah, ketika nanti Bapak Ibu punya pengalaman di situ, welcome, join dengan saya mengajar metodologi. Ya, begitu aja. Kalau saya berpikirnya begitu, praktis kok. Kang Eyen itu sudah 3 tahun ikut saya. Coba tanya dia, Kang Eyen. Asisten terus. Kenapa? Itu tadi, ya kan? Belum mau mengeksplor hasil belajarnya, perbaikin. Gitu. Kalau menjadi pengajar dari tim saya, ketat Pak seleksinya. Lulus dulu dari pertanyaan saya kan. Nah, baru bisa jadi pengajar. Kalau enggak ikut asisten terus nggak apa-apa, terus-terusan aja asisten. Kan? Boleh tanyalah, boleh tanya yang sudah itu saya lepas itu Pak Iwan, Pak Nanang, yang swasta ya. Kemudian Pak Samsudin sama Pak Ian lagi proses ini. Nah, saya lagi kerjain ini. Nah, makanya nanti tugas-tugasnya Bapak Ibu sekalian bukan saya yang periksa. Pak Ian yang periksa. Nah, karena itu ujiannya sekarang buat Pak Ian. Nah, nanti saya lihat. Ini udah benar Pak Bergi, kita saya lihat masih salah sama asisten kan gitu. Asisten lagi. Gitu. Makanya saya minta kemarin gak usah banyak Pak Ian. 10 orang saja supaya nggak banyak periksa tugasnya kan gitu kan. Coba berlatih memeriksa tugas itu pun merupakan pengalaman kita untuk mengeksplor kita mengajar metodologi gitu supaya menjadi mitranya Pak ini nanti Pak Amir di Intala kan gitu kan. Nanti Bapak mengusulkan saya kasih teknik bikin CP ke Pak Amir gitu kan. Pak, saya bisa mengajar metodologi, pengalaman saya ini. Nah, kasih tahu. Unit ini saya bisa gini. Nah, itu harapan kita. Kan gitu kan? Baru nanti, undang. Udah, besok ada kegiatan. Kasih tandem. Coba lihat. Gitu. Jelas ya, teman-teman ya? Tapi kalau buat untuk diri sendiri juga, wah itu kan buat pengajar instruktur. Nah, kata Pak Rudian, saya kan enggak untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri pun harus begitu. Supaya apa? Tertata pengajaran kita dengan efektif dan efisien. Kalau enggak, ya ngapain kita belajar metodologi, Bapak Ibu? Ya kan? Belajar metodologi itu kan untuk merapikan cara mengajar kita kan? Untuk membuat seni mengajar itu akan muncul kan gitu. Bukan hanya menyampaikan informasi saja, Bapak Ibu. Salah itu. Oke ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi. Udah ada contoh real dari peserta. Kalau nanti saya yang buat kan, ini kan Pak Bergi yang buat, kan gitu kan. Nah, ini udah peserta yang buat. Udah Pak Rudi yang buat. Jangan kalah dengan Pak Rudi, kan gitu kan. Silakan diperbaikin tugas-tugasnya, langsung kirim ya supaya Pak Ian bisa periksa. Nanti akan dibantu oleh istri saya ya. Nanti dibantu oleh istri saya. Kalau saya nggak saya periksa lagi Pak, saya hanya pastikan aja. Yakin sudah benar. Nah, ketika yakin katanya baru saya random. Salah satu aja saya ambil contoh yang diperiksa kan. Thread. Nah, masih kurang pas, asisten lagi. Kan gitu kan. Jelas ya? Bukti sekarang kan? Kan bukan pelatihan yang saya lihat, bukti profesinya. Bapak mau ngaku menjadi pengajar metodologi, mana buktinya kan gitu kan? Ini ada kasus. Selesaikan, coba. Oke.
Cukup ya Oke. dulu ya untuk hari Ya, ini, Pak. biar kita persiapan untuk berbuka lagi. Ya. Iya, Pak. Nah, Waktunya nggak terasa, Pak. nggak Kalau- terasa kalau- ya? Kalau Bapak yang ngebawain, iya, udah jam 5 lebih, Pak. Sejam setengah Bapak bawain nggak terasa, Pak. Enak, Pak. Enjoy, Pak. Tapi Pak Gugun, Ilmunya daging. Pak Gugun, hasil evaluasi, ya kan? Saya mau ketawa aja. Banyak peserta itu ternyata senang diajar sama saya, ilmunya dapatnya sedikit. Kenapa? Senangnya motivasinya aja. ada sersem gitu kan, mau mengerjakan tugas gitu kan. Begitu kelasnya berhenti, Terakhir sersernya ketemu- itu lama-lama hilang gitu. Terakhir ketemu dengan Bapak waktu di Bogor, Pak. Waktu di Jeep ya? Yang Bapak kena COVID itu, Pak. Ya, di Jeep kan? Di Saparua itu, Pak. Iya. Yang Personalan. Bapak kena COVID ya. Ya. Iya, personalan. Betul. Barengan sama si ini ya, sama si Ai ya. Saya sama Kang Eyen, barengan sama Kang Eyen, Pak. Saya sama Pak Nanang. Nah, oke lah. Ya. Coba. Udah ada pesertanya kan, Gun? Udah, Pak. Nah, buat lagi kayak gini. Saya mau lihat. Ini Pak, maaf Pak, ada salah satu asuhan saya juga kebetulan dari SKKNI 421, ada yang ikut serta di sini, Pak. Yang orang Riau itu, Pak. Ya. Yang orang Nggak Riau. apa-apa. Maksud saya gini, Pak Gugun, kan kemarin udah ngajar di Intala kan. Saya mau evaluasi pengajar-pengajarnya Pak Amir itu. Buat lagi 10 orang kayak gini, mau saya lihat, kan gitu kan. Saya mau lihat ilmunya aja, saya nggak mau nunjuk orang, oh ini salah enggak. Iya kan? Kan sudah dipilih, kan gitu kan? Nah, kalau sudah dipilih kita perbaikin. Kalau saya punya condongnya begitu. Jangan disalahkan orangnya. Tapi yuk, yang sudah dipilih itu kita perbaiki. Nah, saya lebih sukanya begitu. Nah, coba Betul. Mas Gugun Terima sudah kasih, Pak. ngajar kemarin, pilih lagi, buat lagi kelas online-nya, pilih 10 orang peserta kemarin. Yang Bapak ajar. Oh, siap, Pak. Ya biar kelihatan kan. Nah, nanti kan pesertanya Bapak itu kan enak kan. Oh, ternyata saya di maintenance juga ya. Metodologi saya. Senang mereka kan gitu kan. Sama kayak Bapak Ibu juga kan senang kan saya maintenance kan. Gitu. Pak Yosef udah ngajar? Udah? Iya, Pak. Udah ngajar metodologi? Sudah ngajar metodologi belum, Ada Pak dua. Yosef? Hah? Ada dua nih masalahnya. Yosep mana nih? Yosep Rudi apa Yosep? Terserah yang mana aja. Siapa lagi yang udah mengajar metodologi? Saya belum, Pak. Saya kebanyakan teknis, Pak. Saya teknis, Oh, Pak. Kalau metodologinya belum. Kalau teknis berbeda ya. Maksudnya kan ini kan kita lagi TOT ya, training for trainer Iya, kan Pak. gitu kan. Nah, jadi Iya. kalau sudah mencoba apa namanya memperbesar wilayah kerja ya kan, khususnya untuk menjadi TOT, silakan. Saya siap menjadi mentor Bapak Ibu sekalian. Pilih 10 orang, nanti saya lihat di sana. Bapak Ibu ngajar ini sebenarnya seharusnya Ian ngajar. Cuman ya kan, karena Ian masih fokusnya ke Bank Indonesia, kemarin dia cerita, yaudah saya ngajarin teman-teman ya kan. Tapi tetap kelasnya Pak Ian nanti buat lagi 10 orang. Gitu, Pak. Supaya kelihatan lah ya. Masa Jadi nanti dari- misalnya kan gitu. di sana kan dibilang instruktur metodologi, ada Bergi, ada Yosep, ada Gugun gitu kan. Nah, pas ditampilkan kumpul kita di dalam satu pertemuan gitu kan. Nah, enak nih seprofesi gitu. Pas ditanya-tanya sama orang nggak bisa dijawab kan gitu kan. Saya apa nggak malu banget saya di profesi di situ kan gitu kan. Ini gimana nih teman-teman saya kan gitu kan. Makanya mau saya pelihara sekarang. Waduh, gawat ini. Yang rusak brandnya saya juga jadinya kan gitu kan. Nah, makanya saya pelihara Bapak Ibu. Ya, saya pelihara. Makanya sekarang kalau di kolega kami ada yang komplain terhadap instruktur metodologi, saya bilang, siapa orangnya, jam berapa dia mengajar? Kasih tahu saya bilang. Bukan saya marahin Pak Ibu. Nanti saya tanya, kemarin ngajarnya apa? Coba jelasin ke saya, apa yang mau diajarin? Misalnya unit kompetensi ini, gimana kemarin ngajarnya? Saya mau lihat. Nah, ketika dia ngajar, ada yang belum tepat, nah baru saya arahkan. Oh, seharusnya nanti kamu begini, begini, begini. Jelas ya? Maka itu untuk selanjutnya,
Ya, materi mengelola. Kemarin siapa yang mau ngajar? Ya, sudah menjadi instruktur metodologi ini kan Gugun sama Joseph nih kan. Nah, siapa yang mau besok presentasi? Ya Pak Rudi. Terus kenapa saya jadi kambing hitam terus kali-kali? Yang lain, tanya cuma satu nanti kan Kalau saya dari Jumat udah di rumah Pak. Kalau sekarang saya Pak masih Gugun di karena luar. Jumat, dia standby-nya Jumat Pak Gugunnya itu, laptopnya nggak ada kan? Pak Yosep gimana? Ya. Bisa besok? Nah, itu Mengelola bahan. Yosep Kurniawan. Nggak usah ini Mas Yosep. Jelasin ke temannya. Saya besok nanti penguatan di mana yang kurang. Nah, kurangnya di mana? Kita perjelas, kita perdalam, kan gitu kan? Silahkan mengajar. Nggak usah ini sama saya mah nggak usah malu. Udah saya anggap keluarga kalian ini, ya kan? Tenang aja, ya kan? Justru karena saya sudah anggap kalian ini keluarga, malu saya di luar sana kalau ada keluarga saya nggak benar, kan gitu kan? Ya. Jelas ya? Nggak usah malu ya. Besok Pak Joseph mengelola bahan ya, bahan. Pak Gugun di hari Sabtu mengelola peralatan. Siapin. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang lain juga Pak, saya mau coba gitu kan, boleh, nggak apa-apa. Walaupun saya belum pernah ngajar Pak, silahkan kita lihat. Siap Pak, siap. Siap. Oke ya. Ya. Siap, Pak. Siapa tadi yang membuka? Silahkan. Oke, ya. Terima kasih Pak Bergi atas waktunya, sangat luar biasa ini ilmunya. Jadi cuman menggarisbawahi aja, sebenarnya saya belum kompeten juga sebenarnya. Cuma pegang sertifikat aja nih, sangat luar biasa nih. Ya, terima kasih Pak Bergi atas waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan kita semua bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan kita semua, gitu kan, agar nanti tidak membuat kesalahan-kesalahan fatal terkait dengan pelatihan metodologi. Sekali lagi terima kasih Bapak sekalian. Kita ketemu lagi besok jam 3. Foto bersama dulu Pak Lukman. Sudah. Pak Faisal Akbar, tolong di foto dulu. Faisal Akbar, yo kompeten. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Bergi atas waktunya. Semoga Pak Bergi selalu sehat dan bisa membimbing kita semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.